Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen bahasa Indonesia yaitu Bu Yuli Murdianingsih, dan para penonton sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama sebelum memulai membacakan teks pidato, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan saya berpidato migrasi tentang bencana alam mengenai tanah longsor, dan sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan materi pidato ini. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan beberapa informasi mengenai mitigasi bencana alam tanah longsor yang juga merupakan bagian dari bencana alam yang alami dan bencana alam yang terjadi karena ulah manusia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tanah longsor merupakan peristiwa pergeseran lapisan tanah dari daerah tinggi ke daerah yang lebih rendah secara tiba-tiba. Tanah longsor dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, tanah longsor sebagai kejadian bencana alam. Tanah longsor jenis ini memiliki faktor-faktor pendorong kejadian yang dapat digolongkan sebagai proses alam. Sebagai contoh, pergeseran tiba-tiba kulit bumi karena adanya aktivitas lempeng tektonik yang mengakibatkan tanah menjadi longsor. Kedua, tanah longsor akibat kesalahan manusia, misalnya menebang pohon sembarangan dan lahan krisis di sebuah bukit yang tidak terawat. Bila terjadi hujan dapat beresiko tanah longsor. Demikian sedikit mengenai penjelasan tentang dua macam terjadinya tanah longsor. Adapun cara penanggulangan tanah longsor dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, mewaspadai retakan lengkung pada lereng atau retakan pada bangunan dan jalan saat hujan. Kedua, menutup retakan-retakan tersebut dengan lempung atau material kedap air. Ketiga, membuat parit untuk mengatur sirkulasi air hujan atau menancapkan batang bambu yang telah dilubangi pada kedua ujungnya ke dalam lereng untuk mengurangi proses sirkulasi air dalam tanah. Keempat, membangun pondasi atau papan topangan tanah. Setelah mengetahui beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya terjadinya tanah longsor seperti yang dijelaskan tadi, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Diantaranya adalah jangan mendirikan bangunan di atas lereng rawan longsor. Jangan mencetak kolam atau sawah irigasi di atas pada rawan longsor. Jangan menebang pohon sembarangan dan sekitar lereng rawan longsor. Berikut ini akan saya jelaskan sedikit informasi tentang upaya persiapan dan terjadinya mitigasi bencana tanah longsor adalah sebagai berikut. Persiapkan kelengkapan berharga seperti surat-surat berharga, buku tabungan, dan lain-lain. Membuat peta jalur aman lokasi rawan longsor untuk dijadikan pedoman jalan lain bila sewaktu-waktu terjadi bencana. Demikian sedikit informasi mengenai tanah longsor yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Ingat, retakan berkembang lebih besar dan panjang apabila pohon-pohon sering ditebang, dan tiang listrik mulai miring merupakan tanda awal tanah longsor. Sekian pidato dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.